Alhamdulillahilladzi sayyara lana maratiba wa darajat wa ja'ala lil ilmi bihi usulan wa muhimmat wa asyhadu an la ilaha illallah haqqan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini alhamdulillah atas berkat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita masih diberikan kenikmatan untuk bisa datang menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat wajib berjamaah, kemudian untuk menuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus mengistiqomahkan kita di atas agamanya ini. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah, insyaallah pada pekan ini kita kembali akan meneruskan mempelajari hadis-hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis ke-17, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Shaddad ibn Aus Abi Ya'la. Naam, ya akhi, tafadhal taqra. Yakumullah. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala al-musannifu al-imamu Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf an-Nawawi fi kitabihil arba'in an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-hadithu sabi'a asyara an Abi Ya'la Shaddad ibni Ausin radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala Inna allaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dabahtum fa ahsinu dzibhata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu, rawahu Muslim. Barakallahu fikum. Hadis ke-17 hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk berbuat ihsan. Untuk berbuat ihsan, berbuat baik. Ala kulli syai', dalam segala sesuatu, dalam segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah. Dan jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dzabihatah. Dan hendaknya kalian menajamkan pisau-pisau kalian, dan hendaknya kalian menenangkan sembelihannya. Kalian menenangkan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib. Hadis ini adalah hadis yang menjelaskan tentang berbuat ihsan, berbuat baik. Dan di sana ada hadis dengan riwayat yang lain yang semakna dengan hadis
yang disebutkan ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq dalam musannafnya dan disahihkan oleh Syekh Albani, bahwasanya Nabi SAW beliau pernah bersabda, innallaha muhsinun yuhibbul ihsan ila kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik. Yuhibbul ihsan. Allah mencintai kebaikan ila kulli syai', dalam segala perkara. Dalam segala perkara. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian membunuh dalam medan perang, ya. Jika kalian membunuh, fa ahsinul qitlah, maka membunuhlah dengan cara yang baik. Membunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah. Dan ketika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dzabihatah. Dan hendaknya kalian menajamkan atau dia menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis ini, ya, sejalan dengan kebanyakan dalil-dalil syariat di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah yang memerintahkan kita untuk berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berbuat baik. Kata kataba di dalam hadis ini, innallaha kataba. Kata kataba artinya di sini adalah mewajibkan. Allah mewajibkan. Dan ini sama seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian untuk berjihad, wa huwa kurhul lakum. Karena dan sesungguhnya jihad itu kalian benci. Ya. Jiwa merasa berat untuk melakukan jihad. Kenapa? Harus berbunuh-bunuhan. Ya, jiwa merasa berat. Surah Al-Baqarah ayat ke-216. Juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lain tentang kata-kata ba ini, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumus siyam, ya, diwajibkan bagi kalian untuk melakukan qisas, kemudian diwajibkan bagi kalian untuk melakukan puasa. Ya. Di sini kata-kata ba artinya adalah wajib, adalah wajib. Kemudian setelah Nabi SAW menjelaskan tentang wajibnya untuk berbuat baik, wajibnya kita untuk berbuat baik, Nabi SAW di dalam hadis ini beliau memberikan contoh. Beliau memberikan contoh bagaimana berbuat baik atau contoh perbuatan baik. Di sini penulis, yaitu Al-Ustaz Firanda hafizahullah, beliau sebelum masuk ke dalam contoh menjelaskan hadis ini, beliau menyampaikan beberapa perbuatan baik, beberapa pembagian perbuatan baik. Karena perbuatan baik ini terbagi menjadi 3 bagian atau terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama adalah berbuat ihsan kepada atau di dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Berbuat ihsan di dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ihsan di sini dalam hak Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita pelajari, ya, ada di dalam hadis yang kedua, hadis Jibril atau juga disebut dengan Ummul Hadis, ya, hadis Jibril atau disebut dengan Ummul Hadis.
ketika Nabi SAW ditanya tentang ihsan, apa kata Nabi SAW? Anta budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau tidak mampu, ya, maka sesungguhnya Allah memperhatikanmu, Allah melihatmu, ya. Inilah bentuk ihsan di dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Seseorang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dua kondisi, atau salah satu di antara dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah kondisi musyahadah. Kondisi musyahadah, yaitu seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika tidak mampu, ya, maka kondisi yang kedua, yaitu muraqabah. Antara kondisi musyahadah dan muraqabah, mana yang lebih aula? Mana yang lebih tinggi? Kondisi musyahadah. Kondisi musyahadah ini lebih tinggi derajatnya, ini lebih tinggi lagi. Naam. Ini di dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bentuk berbuat ihsan yang lain adalah berbuat ihsan pada diri sendiri. Berbuat ihsan pada diri sendiri. Bagaimana caranya? Dengan cara tidak menzolimi diri sendiri. Dengan cara tidak menzolimi diri sendiri. Ini termasuk berbuat ihsan kepada diri sendiri. Tidak menzolimi diri sendiri. Kita manusia, ya, sebagaimana kita memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kita, maka kita tidak boleh memaksakan diri kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Akhirnya membebani diri kita sendiri. Ini termasuk menzalimi diri sendiri. Ya, Nabi SAW beliau pernah bersabda di dalam sebuah hadis, kata beliau SAW, "Mah alaikum ma tutiqun min al-a'mal, fa inna Allah la yamallu hatta tamal, fa inna Allah la yamallu hatta tamallu." Mah, kata Nabi SAW, "Alaikum ma tutiquna minal amal." Hendaknya kalian lakukan amalan-amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan membebani diri kalian. Fa innallaha la yamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bosan. Allah Subhanahu wa taala itu tidak bosan. Hatta tamallu, sampai kalian bosan. Ya, sampai kalian bosan. Di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bagaimana maksudnya? Ya, bagaimana maksudnya? Maksudnya kita tetap berusaha beramal, ya, berusaha melakukan amalan-amalan, namun ya dalam batas kemampuan kita, dalam batas kemampuan kita. Kalau kita lihat, ya, terkadang ada sebagian orang datang, ya, ke suatu majelis ilmu, kemudian mendengar kata-kata semangat, ya, terbakar semangatnya, kemudian dia ingin melakukan semua amalan, ya, semuanya ingin dilakukan sebagaimana para salafus saleh, semuanya ingin dilakukan. Akhirnya dia tidak mampu, ya, akhirnya menjadi bosan, ya, akhirnya menjadi bosan. Maka hendaknya kita tidak membebani diri sendiri, terus melakukan amalan tapi sesuai dengan kemampuan yang bisa kita lakukan, ya, sesuai dengan batas kemampuan kita. Dan juga Nabi SAW beliau pernah bersabda, "Innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila abdun amalan ay yutqinahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seorang hamba yang apabila dia melakukan suatu amalan, dia melakukannya dengan itqan. Melakukannya dengan apa itqan? Kita katakan perfect. Ya, sempurna. Melakukannya dengan itqan. Kuat, bagus, sempurna. Ya, enggak asal-asalan. Ya, enggak asal-asalan. Benar-benar sudah mantap, terencana.
Itu masuk dalam kata-kata itqan. Perfect, ya. Jadi kita melakukan amalan ya sebatas kemampuan kita, ya. Kita boleh semangat, tapi ingat tubuh kita juga punya batasan, ya. Tubuh kita juga punya batasan. Bukankah telah sampai kepada kita ya kisah 3 orang yang mereka ini ya begitu mendengar Nabi SAW melakukan suatu amalan, mereka merasa tertantang dan mereka mengatakan ini Nabi, lantas bagaimana dengan kita? Kemudian apa yang dikatakan salah seorang di antara mereka, amma ana fa inni usallil laila abada. Adapun aku, kata orang ini, ya, maka aku akan sholat malam abada, selamanya. Kemudian datang orang kedua. Ya, datang orang kedua. Orang ini mengatakan ana asumud dahra wala uftir. Adapun aku akan puasa wala uftir. Ya, aku akan puasa sepanjang tahun dan tidak berbuka. Semangat, luar biasa semangatnya. Ya, luar biasa semangatnya kita katakan. Ya, ada yang sudah pernah puasa 1 tahun penuh di sini? Puasa Daud, ya mungkin ada ya puasa Daud, tapi nggak perlu disampaikan. Mungkin ada, jadilah ini amalan bainakum wa bainallah. Nah, ya, ini semangat luar biasa orang ini. Kemudian yang ketiga kata orang ini, ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada. Aku nggak akan menikahi wanita. Aku nggak akan menikahi wanita, kata orang yang ketiga ini. Supaya apa? Bisa fokus ibadah. Ya, terkadang kalau sudah ada sama harim, ya sudah punya keluarga, ada beberapa ibadah-ibadah yang dilakukan waktu jomblo, ya, waktu sebelum menikah, ketika menikah, terkadang ibadah ini pudar. Ya ada karena kesibukan. Namun apabila dia bisa menjaga ibadah ini suatu keutamaan, masya Allah. Nah, ya, ini 3 orang ini sangat luar biasa semangatnya. Namun apa? Ya, apa kata Nabi SAW begitu mendengar kata-kata ketiga orang ini? Dengarkanlah, ya. Kata Nabi SAW, antumul ladzi qultum kada wa kada. Antum, kalian yang mengatakan demikian dan demikian. Ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Maka ketahuilah, sungguh demi Allah, kata Rasul SAW, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan orang yang paling bertakwa kepada Allah. Lakinni asumu wa uftir. Tetapi aku berpuasa dan juga aku berbuka. Kata Nabi SAW, orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berpuasa, beliau juga berbuka. Enggak puasa terus, enggak. Kemudian apa kata Nabi SAW? Wa usalli wa auqut. Wa usalli wa arqut. Ya, aku salat dan juga aku tidur. Aku salat, aku istirahat, aku tidur. Ya. Beliau enggak salat semalam terus-terusan beliau melakukan salat tidak berhenti. Ya, tidak berhenti, tapi beliau juga ada istirahatnya. Ya, beliau istirahat, kemudian beliau salat malam. Wa ta'azawwajun nisa. Kata Nabi SAW, dan aku menikahi wanita. Ini Nabi SAW, ya, orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Nabi SAW di dalam akhir hadis yang beliau sampaikan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan bagian dari aku. Dia bukan bagian dariku, kata Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Ya. Begitulah, ya, semangat yang membara itu juga perlu kita lihat dengan kondisi tubuh kita, ya. Tubuh kita ini punya hak. Kalau misalnya kita membaca buku, kita membaca
bagaimana ibadah-ibadah para salafus soleh itu begitu luar biasa, ya, begitu luar biasa ibadah mereka. Maka ketahuilah ikhwani sekalian, ya, ketahuilah Bapak-bapak sekalian dan teman-teman sekalian, mereka bisa sampai ke tingkat itu, ibadah yang luar biasa itu secara bertahap, ya, secara bertahap. Kita pun bisa, namun secara bertahap, pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Ada kisah, ya, yang kita alami sendiri. Ada salah seorang anak, ya, datang kepada kita waktu bulan puasa kemarin. Datang, Ustadz, bagaimana caranya cepat menghafal, Ustadz? Caranya cepat menghafal? Pelan-pelan, ya, antum pelan-pelan. Anak sampaikan, coba pelan-pelan aja dulu, sehari 1 ayat. Kalau nggak cukup 1 ayat, coba aja berapa kata dulu, digabung. Oh, nggak bisa, Ustadz, harus 1 surat hari ini, jam 10 ini. Waduh, Anda juga bingung, ini gimana? Ya, nggak ada bertahap, pinginnya langsung tek. Wah, sudah, wallahu alam, ini kita nggak tahu. Ini dalam hal menghafal, ya, salah satunya kan juga menghafal ini juga, menghafal Al-Quran juga ibadah, ya. Tapi ini perlu bertahap, ya, perlu bertahap. Sahabat, ya, di antara mereka ada yang menghafal Al-Quran puluhan tahun, ya, di antara mereka ada yang menghafal Al-Quran puluhan tahun, 10 tahun, 12 tahun ada, ya, ada, tapi bertahap, ya, pelan-pelan. Antum ingin seperti para sahabat dalam ibadah mereka, seperti salafus soleh, ya, maka bisa, insya Allah bisa, namun dengan cara bertahap, ya, dengan cara bertahap. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk beramal sebagaimana mereka beramal, walaupun kita nggak akan sanggup, ya, kita nggak akan sanggup, tapi mendekati, insya Allah, ya, Allah, kalau Allah berkehendak, apa yang tidak mungkin, ya, apa yang tidak mungkin. Ini tadi yang kedua, ya, berbuat baik kepada diri sendiri, tidak memberatkan diri sendiri, ya, karena tubuh ini punya hak. Yang ketiga adalah berbuat ihsan kepada orang yang dekat dengan kita. Yang ketiga adalah berbuat ihsan dengan orang yang dekat dengan kita, ya, berbuat baik kepada orang tua, ya, kepada kerabat, kepada istri, ya, kepada anak-anak dekat, ya, tetangga, berbuat baik, ya, kita berbuat baik dan kita berusaha menjaga kewajiban hak-hak mereka, ya, kita menjaga kewajiban yaitu berupa hak-hak mereka, kita jaga. Kalau misalnya sudah kita laksanakan kewajiban-kewajiban mereka atau hak-hak mereka, ya, kewajiban-kewajiban kita atas mereka, hak-haknya kita tunaikan. Kalau bisa lebih, maka ini sunnah, ya, maka ini sunnah. Jadi kita berusaha berbuat baik, ya, kita menjaga kewajiban kita atas mereka. Ya, inilah beberapa bentuk berbuat ihsan yang disampaikan oleh beliau, yaitu penulis hafizahullah ta'ala. Kemudian kita kembali kepada hadis. Di dalam hadis ini, ya, perbuatan ihsan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berbuat ihsan dalam hal al-qitlah, dalam hal membunuh, ya, dalam hal membunuh. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Kalau kita perhatikan, ya, pembunuhan menumpahkan darah ini di suatu kondisi bisa menjadi wajib. Ini di suatu kondisi bisa menjadi wajib. Contohnya saat sedang berperang, ya, berjihad melawan orang-orang kufar. Ya, ini menjadi wajib di saat medan perang, ya, di saat medan perang. Konteksnya di saat medan perang. Maka ketika seseorang, ya, berperang, berjihad, hendak membunuh lawannya, maka bunuhlah dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik. Oleh karenanya, ya, ketika Nabi SAW beliau berperang,
bersama para sahabat, ya, beliau memberikan wasiat kepada para sahabat dengan sabda beliau, kata Nabi SAW, wala taqtulu syaikhan faniyan wala tiflan wala saghiran wala imra'atan. Wahai para sahabatku, ya, janganlah kalian membunuh syaikhan faniyan, janganlah kalian membunuh orang tua renta, jangan dibunuh. Wala tiflan wala saghiran, jangan juga kalian membunuh anak-anak kecil. Ya, jangan juga kalian membunuh anak-anak kecil. Walam ra'atan, dan juga jangan kalian membunuh para wanita. Ini diantara adab-adab, ya, ketika kita berperang membunuh orang-orang kufar, ya. Jangan membunuh orang yang tua renta, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh wanita. Inilah adab Islami, adab-adab di dalam agama Islam yang berhubungan dengan jihad, ya, berhubungan dengan jihad. Dan juga di dalam sabda yang lain, Nabi SAW beliau pernah bersabda, "Ugzu bismillahi fi sabilillah." Berperanglah dengan nama Allah fi sabilillah, di jalan Allah. Qatilu man kafara billah. Perangilah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ugzu wala tagullu. Perangilah mereka, berperanglah kalian, ya. Wala tagullu, dan janganlah kalian curang. Wala tagdiru, janganlah kalian berkhianat. Wala tamsulu, janganlah kalian, tamsulu itu apa? Cincang, mutilasi, ya. Jangan kalian membunuh dengan memutilasi, dipotong-potong. Wala taqtulu walidan, dan janganlah kalian membunuh anak-anak. Janganlah kalian membunuh anak-anak. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Ya, ini adab-adab Islami dalam membunuh. Enggak boleh membunuh dengan cara dipotong-potong, ya. Dengan cara dipotong-potong, enggak boleh, ya. Tidak boleh dipotong-potong bagian badannya jadi kecil-kecil kayak gitu, ya. Sudah mati, oh, kita potong-potong. Enggak boleh. Ya, ini adab dalam berperang, ya. Lihatlah ketika, ya, Nabi SAW beliau berperang kepada kafir Quraisy, ya. Tatkala Nabi SAW berperang di perang Badar, ya, apakah Nabi SAW dan para sahabat memotong-motong, ya, mayat-mayat orang-orang kafir Quraisy? Enggak ada, ya. Dan ini wasiat yang diberikan Nabi SAW kepada para sahabat ketika berperang. Dan ini berbeda keadaannya dengan orang-orang kufar. Ya, ini berbeda keadaannya dengan orang-orang kufar, yang mana mereka apabila membunuh mereka tega, dibakar, ya, dicincang, dirobek, ya. Mereka tidak beradab dengan jenazah seseorang. Namun agama Islam tidak, ya. Agama Islam tidak. Agama Islam ini, ya, walaupun berperang diperintahkan membunuh, namun ada adab-adabnya, ada adab-adabnya. Wallahu a'lam. Ini adalah contoh yang pertama yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian, ya, contoh yang kedua yang dicontohkan oleh Nabi SAW adalah berbuat ihsan dalam menyembelih. Berbuat ihsan dalam menyembelih. Kata Nabi SAW, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Dan ketika kalian hendak menyembelih, maka berbuat ihsanlah, maka berbuat baiklah dalam menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafrata wal yurih zabihatah. Dan hendaknya, ya, kalian menajamkan pisau kalian dan juga kalian menenangkan hewan sembelihan kalian. Di sini, ya, ada beberapa adab dalam atau terhadap hewan sembelihan. Di dalam hadis ini, ya, perkataan Nabi SAW ini ada beberapa adab terhadap hewan sembelihan. Yang pertama, ya, adalah menyembelih dengan cara yang benar. Menyembelih dengan cara yang benar. Dan ini sudah berlalu, ya, pembahasannya dalam kajian fikih tentang Idul Adha, ya, kajian fikih tentang Idul Adha. Dan insyaallah, ya, kalau Allah memberikan kita waktu panjang sampai bertemu dengan
Idul Adha tahun depan ya kita bisa mencoba untuk mempraktekkan wasiat-wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang berhubungan dengan sembelihan ini, ya atau misalnya ada yang ingin menyembelih untuk akikah, ya misalnya bisa dipraktekkan karena ini menyembelih secara umum, Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, ya adab yang kedua terhadap hewan sembelihan adalah menajamkan alat yang digunakan untuk menyembelih, ya jangan pakai yang tumpul. Jangan pakai yang tumpul, ini bisa menyakiti. Namun pakai pisau yang tajam, ya, pakai golok yang tajam. Yang ketiga, ya, di antara adab tentang sembelihan ini adalah berusaha agar hewan yang lain tidak melihat. Berusaha agar hewan yang lain tidak melihat hewan yang disembelih, ya. Dan ini juga pernah kita lihat, ya, Masya Allah, suatu adab yang bagus di daerah Hujan Mas kalau nggak salah, ya, waktu kita ke sana kemarin, begitu hewan disembelih, ya, sudah mati, ditutup dengan kain yang besar. Bisa ya ditutup dengan kain yang besar supaya hewan lain tidak kelihatan, atau memang diberi pembatas, ya, diberi pembatas supaya hewan tidak lihat, ya. Hewan juga punya perasaan. Makanya kadang-kadang kita dapati ada hewan yang menangis. Ya, ada hewan yang menangis. Mereka punya perasaan, ya, jangan disakitin, ya. Jangan disakitin. Bukan cuma manusia, ya. Kita sama hewan nggak boleh menyakiti perasaannya, apalagi manusia, ya, apalagi manusia. Kemudian yang keempat, ya, termasuk adab, ya, tentang permasalahan sembelihan ini adalah tidak menguliti hewan tersebut kecuali sudah benar-benar mati. Tidak menguliti hewan tersebut kecuali sudah benar-benar mati. Dan permasalahan ini, ya, bisa dilihat dalam syarah Jami'ul Ulum wal Hikam yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah. Nah, diriwayatkan, ya, di dalam sebuah hadis ada seorang laki-laki, beliau berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni la azbahu syah." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menyembelih seekor domba syah, ya. Wa ana arhamuha, dan aku berkasih sayang kepada domba tersebut ketika menyembelihnya. Au qala inni la arhamu syah an azbahaha. Ya, aku merahmatinya, aku berkasih sayang kepadanya ketika menyembelihnya. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Wasyatu in rahimtaha rahimakallah. Adapun domba tersebut, jika engkau perlakukan dengan baik ketika menyembelihnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmatimu. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam ulangi sabda beliau sebanyak 2 kali, menunjukkan, ya, berbuat baik kepada hewan ketika menyembelih, ya, ketika menyembelihnya Allah akan merahmati orang tersebut, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Arnaud. Naam. Dan, ya, termasuk berkasih sayang kepada hewan, ya, ini pembahasan bukan dalam permasalahan sembelihan, ya, namun ini secara umum berbuat baik kepada hewan, ya, kita tidak mengurungnya tanpa memberikan makan, ya. Bukankah telah kita dengar, ya, sebuah hadis dari Nabi SAW tentang wanita yang diazab di neraka karena apa? Membiarkan seekor kucing, ya, dikurung, tidak diberikan makan, dan juga tidak dilepas supaya bisa cari makan sendiri, ya. Makanya hati-hati, ya, terhadap hewan, ya. Di sini banyak kucing, ya, di sini banyak kucing, ya. Jadi anak-anak, ya, karena yang paling sering interaksi kan anak-anak di sini, ya, tinggal. Janganlah kalau kucing deket langsung ditendang. Ini enggak, ini bukan termasuk
rahmat, ya, kasih sayang kepada hewan. Ya, kalau misalnya antum makan ikan, ya, antum nggak kemakan bagian kepala atau setengah badannya, berikan, ya, berikan daripada dibuang mubazir, ya, berikan kepada hewan tersebut, ya. Antum niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan sebab itulah kelak di akhirat Allah mengampuni dosa-dosa antum. Kita nggak tahu amalan mana yang bisa menyelamatkan kita. Ya, kita nggak tahu amalan mana yang bisa menyelamatkan kita. Antum menolong hewan, antum memberikan makan kepada hewan, berharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ternyata amalan itulah yang menolong antum dari pedihnya azab neraka, ya, menolong kita dari pedihnya azab neraka. Wallahu a'lam bissawab. Ini ya pembahasan hadis ke-17. Taib, insyaallah kita lanjut ke hadis yang ke-18. Hadis ya yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Dzar dan Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Taib ya akhi, barakallahu fikum. Al-haditsu tsamina asyar an Abi Dzarrin Jundub ibni Junada wa Abi Abdurrahman Muadz ibni Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbihis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan wa fi ba'din nusakh hasanun sahihun. Hadis ke-18. Ya, hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Hadis yang sangat agung. Karena hadis ini membahas tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tentang akhlak yang baik. Ya. Bertakwa kepada Allah dan juga akhlak yang baik. Hadis ini ya diriwayatkan oleh dua orang sahabat, yaitu Abu Dzar dan juga sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haitsuma kunt, dimanapun kalian berada atau dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk tersebut. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia, ya, pergauli manusia, ya, kita bermuamalah kepada manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang bagus, akhlak yang mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Hadis hasan, beliau mengatakan hadis hasan, dan di sebagian riwayat, di sebagian naskah beliau mengatakan hadis hasan sahih. Ya, jadi ada perbedaan beberapa naskah. Di sebagian naskah beliau mengatakan hadis hasan, dan di sebagian naskah yang lain beliau mengatakan hadis hasan sahih. Dan kembali hadis hasan sahih ini ya telah dijelaskan bahwasanya menurut Al-Imam Tirmidzi ya ada dua keadaan. Yang pertama, hadis ini memiliki dua riwayat, satu riwayat hasan dan satu riwayat sahih, ya, atau hadis ini memiliki ya satu jalan yang di dalam hadis tersebut, di dalam sanadnya terdapat rawi yang dia ini ya thiqah, atau rawi ini soduk. Ulama berselisih tentang rawi ini, apakah dia thiqah, apakah dia soduk. Kalau dia thiqah maka dia menjadi hadis sahih, kalau dia soduk maka menjadi hadis hasan. Ya, ulama berselisih, dan Imam At-Tirmidzi beliau belum bisa merojihkan salah satunya, makanya beliau mengatakan hadis hasan sahih. Naam, wallahu a'lam. Di dalam hadis ini, Masya Allah, sudah azan atau? Barakallahu fikum. Insya Allah kita lanjutkan setelah azan sedikit.
Jazakumullahu khairan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit. Ya. Hadis ini ya berisi wasiat-wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kepada Abu Dzar dan Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Apa saja wasiat itu? Ya, wasiat yang pertama adalah tentang takwa. Wasiat tentang takwa. Dan takwa ini ya sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Takwa ini secara bahasa artinya adalah menghalangi. Ya, artinya adalah menghalangi. Dan secara istilah atau secara syariat, ketakwaan ini ya atau takwa ini diartikan dengan antaja'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Engkau menjadikan antara dirimu dan azab Allah wiqayah, ada penghalang, ada penghalangnya. Ya, maksudnya apa? Kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita melaksanakan perintahnya. Kita melaksanakan perintahnya. Ya, jadi tadi takwa telah kita ketahui artinya adalah engkau menjadikan penghalang antara dirimu dan azab Allah itu ada penghalang. Engkau menjadikan antara dirimu dan azab Allah memiliki penghalang. Maksudnya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya disampaikan oleh seorang penyair Arab ya dengan syair yang sangat bagus. Apa yang dikatakan oleh penyair ini ya? Kata beliau, "Khallid dzunuba haqiraha wa katsiraha fa huwa at-tuqa. Kun mithla mashin fawqa ardi syauki yahdharu ma yara. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa." Khallid dzunuba haqiraha wa katsiraha fa huwa at-tuqa. Tinggalkan dosa-dosa yang kecil maupun yang besar, fa huwa at-tuqa. Itulah namanya ketakwaan. Itulah namanya ketakwaan. Kun misla mashin fawqa ardi syauki yahdharu ma yara. Jadilah seperti orang yang berjalan di atas duri. Orang yang berjalan di atas jalan yang berduri, yang dia selalu waspada terhadap apa yang dia lihat. Seakan-akan ya kita berjalan di atas jalan yang penuh duri ya, yang dia selalu waspada dengan apa yang dia lihat. Hati-hati. Jalannya hati-hati. La tahqiranna saghiratan. Janganlah engkau meremehkan dosa kecil. Janganlah engkau meremehkan dosa kecil. Innal jibala minal hassa. Karena sesungguhnya gunung itu terdiri dari kerikil. Ya, gunung yang besar itu terdiri dari kerikil. Maksudnya apa? Jangan remehkan dosa kecil. Kalau dosa kecil terus-terusan dilakukan bisa menjadi dosa besar. Bisa menjadi dosa besar. Waliyadzubillah. Nah, ini bisa kita dapatkan dalam kitab Syu'abul Iman. Dalam kitab Syu'abul Iman. Dan di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mewasiatkan ya untuk bertakwa dimanapun kita berada. Ya, dimanapun kita berada. Kenapa? Kenapa? Karena ada sebagian orang, mungkin dari sebagian kita ya, bertakwa hanya di waktu tertentu atau di sebagian tempat ya. Orang ini bisa bertakwa di dalam negeri, tapi begitu keluar negeri dia tidak bertakwa. Kenapa? Karena nggak ada yang kenal ya, nggak ada yang kenal. Kalau di dalam negeri mungkin tahu, oh itu Ustadz Fulan, oh itu Ustadz Fulan, jadi takut untuk berbuat dosa ya. Tapi kalau di luar nggak ada yang kenal, akhirnya tidak bertakwa. Kemudian ada orang yang bertakwa di keramaian ya, bertakwa di keramaian. Ketika sendiri dia tidak bertakwa. Kemudian ada orang yang bertakwa di dalam rumah. Ketika di luar rumah dia tidak bertakwa
Ya, makanya kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsu ma kunt. Ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Ya. Dan kita akui, ya, untuk menjadi orang yang bertakwa enggak pernah melakukan dosa ini mustahil. Ya, ini mustahil, enggak akan pernah ya bisa dicapai oleh seorang hamba. Terus enggak pernah jatuh melakukan dosa, ya. Kata Nabi SAW, istaqimu walan tuhsu, ya, istiqomahlah kalian namun kalian tidak akan mampu, ya, tidak akan mampu. Ini berat, istiqomah ini berat, ya. Namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai, bisa, tapi berat, ya. Kita berusaha untuk mewujudkan, ya, istiqomah, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berarti seorang hamba itu enggak pernah melakukan dosa, tidak. Bahkan kata Nabi SAW, hadis yang telah kita hafal semua insyaallah, ya. Kullu bani Adam khata'. Ya, seluruh bani Adam itu sering berbuat salah. Sering. Khata', ya, itu sering berbuat salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang sering berbuat salah itu adalah orang yang bertaubat, orang yang bertaubat. Ya, jadi kita berusaha untuk istiqomah walaupun kita terjatuh, ya, terjatuh, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bertobat kepada Allah, kemudian kita berusaha untuk istiqomah lagi. Ya, terjatuh, kita bertobat kepada Allah terus-terusan sampai kapan? Sampai ajal menjemput. Ya. Kalau kita bisa istiqomah, lebih banyak istiqomahnya daripada jatuhnya, walhamdulillah. Ya, walhamdulillah sampai ajal menjemput. Makanya kita terus-terusan meminta doa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini doa yang paling banyak diucapkan oleh para al-anbiya, para nabi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qalbi ala dinik. Ya, ini harus sering diucapkan doa ini. Baik. Kemudian wasiat yang kedua yang dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini adalah hendaknya kita mengiringi keburukan dengan kebaikan. Hendaknya kita mengiringi keburukan tersebut dengan kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Keburukan, ya, apabila diiringi dengan kebaikan, maka itu akan menghapusnya, menghapus keburukan tersebut, yang menghapus keburukan tersebut. Maka hendaknya kita sering-sering memperbanyak melakukan kebaikan. Kenapa? Karena bisa jadi, ya, bisa jadi ternyata selama ini kita melakukan keburukan namun kita tidak sadar. Kita tidak sadar betapa banyak, ya, keburukan yang mungkin kita lihat dari handphone kita, ya, namun kita lupa untuk berbuat kebaikan, ya. Akhirnya hal itulah yang menjadikan hati kita keras. Ya, ini nasihat untuk anak pribadi dan juga untuk sama, ya. Mungkin kita lupa, ya. Terus hal-hal itu yang membuat hati kita kotor, menumpuk. Kita lupa untuk bertobat dari hal-hal tersebut, ya. Dan dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah bahwasanya hal yang bisa menghapuskan keburukan selain taubat itu ada banyak. Ada banyak. Di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, salah satunya adalah berbuat baik. Salah satunya adalah perbuatan baik, ya. Dan ini juga sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibanas sayyiat. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dirikanlah salat pada siang hari, ya, dan juga pada malam hari, ya, pada malam hari akhir. Innal hasanat yudhibanas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yudhibanas sayyiat, akan mengikis, akan menghapuskan, menghilangkan sayyiat, keburukan di dalam surat Hud ayat ke-114. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, ya, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Kemudian laki-laki ini berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inni asabtu haddan fa'aqimhu alayya. Wahai Rasul SAW, sesungguhnya aku terkena hukum had. Terkena hukum had.
fa'aqimhu alayya, maka tegakkanlah untuk diriku. Kemudian ya, orang ini terus meminta dan ternyata sudah mendekati waktu sholat. Kemudian orang ini sholat bersama Nabi SAW. Setelah sholat, kembali orang ini menemui Nabi SAW. Kemudian beliau meminta lagi kepada Nabi SAW dengan perkataan yang sama. Inni asabtu haddan faqimhu alayya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Ya, bukankah engkau barusan telah bersolat berjamaah bersama kami? Naam, kata laki-laki tersebut. Apa kata Nabi SAW? Fa innallaha qad ghafara laka dzambaka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni bagi dirimu dosa-dosamu karena diiringi dengan kebaikan. Ya. Dan kata-kata di sini fa'atbi', ya, ikutilah, ya. Ini menunjukkan alat taur atau alat faur, ya, menunjukkan untuk bersegera, ya, untuk bersegera dilakukan. Jadi jangan ditunda lagi, ya, jangan ditunda lagi. Antum berkata-kata kasar, misalnya, berkata-kata yang tidak baik, ya, maka ikuti dengan kebaikan, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita khilaf, ya, mungkin kita marah sampai misalnya kita mukul seseorang, ya, langsung berbuat baik, astagfirullahalazim, berbuat baik, traktir orang itu misalnya, ya, atau antum berbuat baik, ya, berbuat baik. Insyaallah dengan hal ini, ya, hal itu akan menghapuskan dosa yang diperbuat tadi. Ya, salah satunya juga adalah kisah hamba sahaya, ya, atau budak dari Hatib, yang beliau ini, orang ini mengadukan Hatib kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini berkata, budak ini berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Hatib la yadkhulal jannah. Sesungguhnya Hatib tidak akan masuk surga, bahkan dia akan masuk neraka." Apa kata Nabi SAW? Kadzabta, engkau bohong, engkau dusta. Sesungguhnya Hatib itu ikut perang Badar dan perang Hudaybiyah. Ikut perang Badar dan perang Hudaybiyah. Ya. Kenapa di sini dikatakan kadzabta, engkau berdusta? Kebaikan yang Hatib lakukan di perang Badar, ya, itu sangat banyak sehingga dosa-dosa yang dilakukannya itu tidak bisa mengalahkan kebaikannya tadi. Ya, jadi tadi, ya, ketika melakukan keburukan hendaknya segera diikutkan dengan kebajikan, ya, hendaknya dilakukan dengan kebajikan, segera melakukan kebajikan. Kemudian wasiat yang ketiga kata Nabi SAW di dalam hadis ini adalah bergaul kepada manusia dengan akhlak yang baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, ya, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ya, sebagaimana yang kita tahu, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan ikhwani sekalian, bahwasanya akhlak yang mulia, akhlak yang baik ini suatu ibadah yang luar biasa, yang bisa mengalahkan ibadahnya orang yang sholat malam dan juga orang yang berpuasa dengan akhlak yang mulia, ya, dengan akhlak yang mulia. Dan ini juga banyak kita dapatkan di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis tentang keutamaan akhlak yang baik ini, seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW di dalam hadis, "Ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat di mizan timbangannya, ya, melebihi timbangan husnul khuluq, akhlak yang mulia. Ya, jadi kita berusaha untuk melakukan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Beberapa akhlak baik, akhlak yang mulia yang bisa kita lakukan untuk bergaul kepada manusia itu banyak. Salah satu yang paling mudah adalah murah senyum. Ya, murah senyum. Jangan pelit senyum. Ya, jangan pelit senyum. Ketemu merungut kayak masalah, kita juga ngelihatnya jadi ngerasa masalah ini kayaknya. Ya. Jangan, ya, murah senyum, senyum. Ya. Kemudian akhlak mulia yang lain adalah menebarkan salam. Ya, menebarkan salam. Di antara akhlak mulia yang bisa kita lakukan bergaul dengan manusia, ya, adalah
kita mudah membantu, ya. Kita ringan tangan, bukan maksudnya mudah mukul ya, tapi ringan tangan mudah membantu. Ya, antum lihat ada yang kesusahan, ya, bantu langsung, nggak usah nawarkan lagi, misalnya nggak perlu ditawarkan lagi. Ya, misalnya ada salah satu sivitas ya, atau ada salah satu ikhwah yang motornya di dalam kejepit motor-motor yang lain susah keluar, ya, dan dia kelihatan mengeluarkan motor, ya udah langsung bantu. Ini termasuk akhlak yang baik. Ini akhlak yang baik. Nggak usah ditawarkan lagi. Mau dibantu, ya kita butuh bantuan, tapi kita nggak meminta. Ya, kita nggak meminta, tapi kita langsung menawarkan. Ini akhlak yang mulia. Ya, dan juga akhlak yang mulia adalah tidak mengganggu. Ya, ini cukup kita nggak melakukan apa-apa, kita nggak mengganggu orang. Ini sudah akhlak yang mulia. Ya, akhlak yang mulia. Sudah cukup kita nggak mengganggu orang dengan perkataan, dengan perbuatan. Ini sudah akhlak yang mulia. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan ya pada pertemuan kali ini. Apabila ada kesalahan kata, ana pribadi mohon maaf, kepada Allah ana mohon ampun. Ada ini kertas. Tapi ini ada pengumuman ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, ada ikhwan kita yaitu Pak Doa. Beliau masuk rumah sakit Bunda. Jikalau ada di antara kita yang ingin meringankan, yang membantu beliau, ya, maka bisa nanti berkumpul setelah sholat Isya. Ana belum tahu juga, ini nggak ada penjelasan berkumpul atau ingin mengumpulkannya kepada siapa, ya. Nanti mungkin nggak apa, kita berkumpul dulu setelah sholat Isya, ya. Dan juga yang paling penting juga ya ikhwah, doa, ya. Kita mendoakan beliau, semoga beliau cepat pulih, semoga beliau cepat sehat, ya, sehingga bisa berkumpul bersama kita kembali. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.